Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan kalau hari ini kabarnya adik-adik baik. Kak Jojo bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, Kak Jojo baik-baik banget kabarnya hari ini. Kalau Kak Ika? Puji Tuhan sekali kabar Kak Ika hari ini baik-baik. Nih Kak Yolin, pemain gitar kita nih. Bagaimana kabarnya Kak Yolin? Puji Tuhan luar biasa, Kak Ika baik banget. Aduh, ternyata Tuhan Yesus baik sehingga kita pada hari ini bisa ikut ibadah bersama-sama melalui streaming. Ya Kak Jojo bagaimana kegiatannya semenjak COVID? Semenjak COVID Kak Ika, kalau kegiatan aku sih, aku tetap kerja. Cuman yang pasti aku tetap jaga protokol kesehatan. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan pakai hand sanitizer. Kalau Kak Ika? Kalau aku tetap bekerja juga harus. Benar banget. Nah, tetap juga jaga kesehatan. Harus memakai masker, menjauh dari kerumunan, dan cuci tangan. Kak Yolin nih mahasiswa, bagaimana nih? Kalau aku karena belajar dari rumah, jadi aku di rumah aja sih Kak. Cuman aku tetap jaga kesehatan dengan mengonsumsi vitamin Kak. Nah, adik-adik juga harus sama ya melakukan hal menjaga kesehatan seperti Kak Yolin, Kak Jojo, dan Kak Ika. Terus kalau mau bermain juga boleh, tapi setelah pulang bermain harus cuci tangan. Dan banyak-banyak minum air putih. Betul banget Kak Ika. Ya Kak Jojo, kita mau mulai dengan Kita mau saat teduh dulu nih. oh Kak Ika. saat teduh. Oh iya, kita bersaat teduh dulu. Kita saat teduh adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, saat teduhnya dimulai. Saat teduhnya selesai. Nah adik-adik, hari ini kita mau mulai ibadah. Kita harus semangat. Jadi Kak Jojo, Kak Ika, dan Kak Yolin mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri yang ada di rumah. Kita mau nyanyi bareng-bareng Mals PKPA. Adik-adik, kita mau menghadap Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Ceria 20, baitnya yang pertama. Kak Jojo mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Ayo Kak Yolin. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih
Adik-adik, kita akan segera mulai ibadah kita. Kak Jojo mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kami dan juga adik-adik di sini. Ya Tuhan, pada hari ini kami ingin beribadah PLKPA Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca Mazmur pada hari ini. Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 37. Mazmur 37 ayatnya yang pertama sampai yang 11. Ayo adik-adik semuanya buka Alkitabnya, Kak Jojo ulang dari Mazmur 37 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Kalau semuanya sudah dapat ayatnya, kita mau membacanya adik-adik. Untuk ayatnya yang ganjil, Kak Jojo yang baca. Untuk ayatnya yang genap, nanti Ezlio yang baca. Kita mulai adik-adik ya. Pembacaan Mazmur pada hari ini terambil dari Mazmur 37 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian pembacaan Mazmur pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Kak Jojo mau ajak adik-adik untuk kita bersama-sama memuji Tuhan kembali, dan terambil dari Kidung Ceria 136, baitnya yang pertama dan yang kedua. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Baitnya yang kedua. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Ya, adik-adik, hari ini Kak Ika akan membawa firman
yang akan terambil dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Ya, Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 sudah dibuka Alkitabnya? Kalau sudah, biarkan Alkitab kita terbuka dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong diamkan suara-suara yang tidak berguna, biarlah suara Tuhan yang boleh adik-adik dengar, supaya adik-adik dapat mendengarnya dengan baik dan dapat dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga Tuhan, tolong Kak Ika yang akan bercerita, biarlah hikmat Tuhan boleh ada, supaya kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, Alkitab kita tetap terbuka dan akan dibacakan oleh Kenzi. Bacaan Alkitab dari Yesaya 56 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan ia penahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku dari pada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri memelihara hari Sabatku, dan yang memilih apa yang kuhendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberi dalam rumahku dan lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap. Akan kuberi kepada mereka, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan ia berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan Allah, yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Sekian firman Tuhan ini. Berdoanya kepada patung. Untuk itu Allah sangat marah, sedih, kecewa. Karena apa? Bangsa Israel tidak taat
tidak mau dengar. Nah, makanya Allah menghukum bangsa Israel untuk dibuang ke tempat pembuangan. Tapi adik-adik tahu nggak? Walaupun Allah marah, Allah sedih, Allah kecewa, bangsa Israel tetap diperhatikan sama Allah. Karena Allah mengasihi bangsa Israel. Bangsa Israel merasa tertekan ketika tinggal di pembuangan. Bangsa Israel sangat sedih ketika tinggal di pembuangan. Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Karena bangsa Israel itu dia tidak nyaman tinggal di negeri orang. Nah, ketika bangsa Israel semua berteriak, Tuhan tolong, Tuhan ampuni, Tuhan mendengar apa yang diminta oleh bangsa Israel. Untuk itu Allah mengutus Nabi Yesaya untuk datang kepada bangsa Israel untuk supaya bangsa Israel mau berubah, mau bertobat. Yesaya datang, hai kamu bangsa Israel, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu buat sehingga Allah marah, sedih dan kecewa? Karena yang sudah dilakukan bangsa Israel, iya betul tadi, tidak taat, tidak setia. Untuk itu kata Nabi Yesaya, kalau kamu mau disayang sama Allah, kamu mau didengar doanya sama Allah, kamu harus yang pertama mau mengasihi, terus yang kedua mau melayani, yang ketiga taat, setia, terus yang keempat tertib. Nah, kalau bangsa Israel sudah mau melakukan hal-hal yang baik tadi, maka Allah akan memberikan keselamatan. Allah akan memberikan pengampunan kepada bangsa Israel. Terus bangsa Israel mau gak kira-kira? Bangsa Israelnya bertobat. Bangsa Israelnya mau, karena bangsa Israel mau pengampunan sama Tuhan. Mau bertobat, mau disayang sama Allah. Nah, terlebih itu juga karena bangsa Israel mau supaya bangsa Israel boleh keluar dari tanah pembuangan. Dia mau supaya bangsa Israel terbebas dari hukuman yang Allah berikan. Nah, Allah juga mau supaya bangsa Israel melakukan yang tadi itu. Apa? 1, melayani. 2, mengasihi. Yang ketiga, taat dan setia. Yang keempat, tertib dan teratur. Allah mau bangsa Israel melakukan 4 hal yang tadi. 4 kebaikan yang Allah mau supaya bangsa Israel nantinya akan bertobat, akan dipulihkan, dan akan dibebaskan dari tanah pembuangan. Ya, sekarang adik-adik nih, apakah adik-adik sudah taat? Sudah belum? Kalau yang sudah, puji Tuhan. Tetapi kalau yang belum, yuk sama-sama kita belajar untuk taat, untuk setia. Bagaimana sih caranya taat dan setia? Coba, kalau di sekolah itu karena sekarang lagi daring, mungkin bisa berbagi. Kalau temennya ada yang rusak HP-nya atau laptopnya, bisa 1 HP berdua, bisa 1 laptop berdua. Tapi nanti kalau di sekolah berbaginya seperti apa? Taatnya seperti apa? Dengerin perintahnya ibu bapak guru, mengerjakan tugas. Nah, itu kalau di sekolah masih banyak lagi contoh-contoh di sekolah. Kalau di rumah, taat dan setia serta tertib. Apa ayo? Sayang adik kakak, betul. Hormat kepada orang tua, mama papa, betul. Orang tua bukan hanya mama papa, tetapi kalau di rumahnya ada oma, ada opa, ada tante, om, itu adalah orang tua. Jadi orang yang lebih tua dari kita harus hormati, harus kita sayangi. Terus di rumah ada peraturan juga, nggak boleh main HP lama-lama. Itu adalah peraturan yang harus ditaati, tertib peraturan. Tidak boleh tidur malam-malam. Itu adalah peraturan di rumah. Nah, adik-adik,
Apakah adik-adik sudah melakukan itu? Kalau masih Kak setengah-setengah Kak, habis kadang-kadang lagi tanggung, papahnya marah-marah. Kadang-kadang kalau lagi keasikan main, lupa Kak sampai nggak ngerjain PR. Itu benar atau salah? Iya salah, itu tidak taat namanya, tidak tertib. Nah, itu yang Allah tidak mau. Terus kalau di gereja, salah satu contohnya apa? Rajin ikut IHMPA. IHMPA itu saat ini kita streaming. Jadi adik-adik bangun pagi-pagi, mandi dulu, jangan mentang-mentang nonton sambil nonton nih ibadahnya, terus masih ilernya di mana-mana. Rambutnya masih acak-acakan. Terus matanya masih ada beleknya. Biarin deh, kan cuma nonton. Boleh seperti itu? Jangan, itu kan kita mau menghadap Tuhan. Jadi kita duduk di depan televisi dengan apa? Badan yang sehat, terus baju yang rapi, rambut yang rapi, wangi, sudah mandi. Karena kita mau apa? Walaupun kita ibadahnya melalui televisi, melalui streaming, tapi kita beribadah menghadap Tuhan yang menciptakan kita, sehingga kita harus taat tertib supaya Allah senang melihat kita ketika kita beribadah. Kita datang dengan kesiapan hati kita, dengan muka yang berseri, sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan diterima oleh Allah ibadah kita. Itu adalah salah satu contoh. Untuk mama papa atau orang tua, oma opa, jangan hanya suruh anaknya ayo ibadah IHMPA streaming, tetapi mama papanya tidak mendampingi. Justru mama papanya berperan sangat penting untuk mendampingi anak-anak, untuk mendampingi adik-adik beribadah. Supaya mama papa juga tahu bahwa ibadah IHMPA ini sangat penting dan berguna buat adik-adik. Jadi mari mama papa kita bergandengan tangan bersama kakak pelayan untuk sama-sama kita membawa anak-anak kita ke hadapan Tuhan melalui IHMPA. Ya, adik-adik di tiap hari Minggu harus kita luangkan waktu untuk kita datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan melalui puji-pujian, melalui ibadah kita. Karena apa? Tuhan sudah menciptakan hari yang ketujuh adalah hari istirahat. Dalam arti kita harus lebih dekat lagi kepada Tuhan di hari Minggu. Ya, setuju adik-adik? Setuju ya? Kalau kita sudah taat dan setia, maka Allah akan senang. Allah akan melihat bahwa buah dari ketaatan, kepatuhan, kesetiaan kita adalah keselamatan yang Allah berikan buat kita, yang Allah berikan dengan cuma-cuma untuk kita mencapai keselamatan. Bukan hanya itu saja, kalau kita sudah taat, kita sudah setia, pasti mama papa kita akan senang, adik kakak kita akan senang. Karena apa? Karena kita menjadi anak yang baik. Adik-adik mau taat dan setia? Mau menjadi anak yang baik? Puji Tuhan. Kalau begitu kita sama-sama mengucapkan. Sekarang berdiri yang tegak, tangan kanan taruh di dada, sama-sama kita ucapkan, aku mau taat dan setia. Bisa ya? Aku mau taat dan setia. Kita ulang sekali lagi. Aku mau taat dan setia. Ya, demikian firman Tuhan. Semoga firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Oh ya, ada satu lagi nih. Ketaatan adik-adik. Kak Ika mau coba dengan ayat hafalan yang terambil dari Yesaya 56 ayat 7a. Ketaatan adik-adik akan kakak lihat di dalam ayat hafalan
Yesaya 56 ayat 7a. Kita baca bersama-sama. Yang berbunyi, mereka akan kubawa ke gunung-gunung yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Bisa? Sekali lagi ya. Yesaya 56 ayat 7a. Mereka akan kubawa ke gunung-gunung yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Ya, itu proyek ketaatan yang kakak berikan buat adik-adik. Apakah adik-adik taat? Kita lihat hasilnya minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Dengan sikap berdoa, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah Tuhan boleh menolong adik-adik, menolong kami, orang tua dan kakak layan untuk selalu taat di dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik itu sebagai anak layan, sebagai orang tua, dan sebagai kakak layan. Biar kami boleh mendapat keselamatan dari Tuhan, dan kami boleh bersuka cita karenanya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau bersyukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 160 baitnya yang pertama. Ayo Kak Yolin. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh syukur. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat pada hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan Yesus masih memberkati kami dan juga adik-adik sampai saat ini Tuhan. Ya Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat kami pada hari ini, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Di mana sampai saat ini negara kami masih banyak sekali virus COVID-19 atau Corona Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk negara kami sehingga kedepannya Tuhan Yesus mau memberkati negara kami agar virus COVID-19 dapat pergi dari bangsa Indonesia kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat kami pada hari ini juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk studi adik-adik yang di sekolah Tuhan. Walaupun sampai saat ini adik-adik masih sekolah melalui online atau Zoom meeting Tuhan, tapi Tuhan Yesus mau tetap memberkati adik-adik agar adik-adik dapat bisa selalu mengerjakan tugas-tugas PR yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya Tuhan. Ya Tuhan, adik-adik juga telah ada yang menyelesaikan ujian Tuhan, dan juga masih ada yang ujian sampai saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik yang masih ujian Tuhan Yesus. Kiranya adik-adik dapat bisa mendapatkan nilai yang terbaik ke depannya Tuhan, sehingga adik-adik dapat bisa naik kelas semuanya Tuhan, dan dapat bisa membanggakan mama papanya, membanggakan teman-temannya, dan khusus membanggakan Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan, tetapi cara memberikan persembahannya melalui nomor rekening dan juga barcode yang akan ditampilkan pada layar di bawah ini. Atau adik-adik bisa minta tolong ke papa mamanya untuk datang langsung memberikan persembahan ke kantor gereja. Kantor gereja itu buka dari hari Selasa sampai dengan Sabtu pada pukul 9 sampai pukul 5. Nah, adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 355. Kita akan menyanyikannya 2 kali, adik-adik. Ku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, Kak Jojo mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mendoakan persembahan kita pada hari ini. Kita berdoa. Kembali lagi kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan, seraya mengucap syukur atas segala besar dan berkat-Mu kepada kami hingga pada saat ini, Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pada hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami pada hari ini agar berguna bagi gereja kami, agar berguna bagi orang-orang di sekitar kami, dan bahkan berguna bagi bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 358, baitnya yang pertama. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta Engkau. Ya, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, Kak undang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bersyukur kepada Bapa di surga, kepada Tuhan yang begitu baik, sehingga Tuhan masih menyertai adik-adik, kakak layan, beserta orang tua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam ibadah melalui live streaming ini. Tuhan, terima kasih juga
Kalau Tuhan mau menolong kami untuk kami boleh selalu belajar taat dan setia kepada semua orang, terlebih kepada Tuhan. Tolong pimpin perjalanan hidup kami Tuhan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, adik-adik sampai bertemu lagi minggu depan. Dah. Dah.